bisa dibilang itu ciri khasnya dari Desa Karacak Iya, ya gitu. Terkenal dengan buah-buahannya Iya, gitu ya Bu iya, ya. betul. Buah manggis sudah sampai ke mancanegara dan ekspor. Manggis dan durian itu durian cengal yang paling bagus. Durian apa? Durian cengal. Komunitas yang ada di Desa Karacak banyak sekali untuk membantu melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah Desa Karacak. Adakah promosi yang dilakukan anak-anak muda di sini gitu tentang buah-buahan di Desa Karacak atau agrowisatanya gitu biar masyarakat tuh lebih mengetahui gitu di media sosial? Iya. Halo teman desa, berjumpa lagi sama Nuka Azwita di sini pastinya di podcast Teras Desa, hanya di channel Teras Bersama. Jangan lupa nih untuk di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan sekarang ini Nuka masih nemenin kalian semua untuk membahas tentang program P3PD. Apa sih P3PD itu? Yaitu program penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Kali ini Nuka ada di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dan untuk membahas tentang keunggulan Desa Karacak ini, Nuka nggak akan sendirian. Kali ini Nuka sudah ditemani narasumber yang hebat sekali karena kepala desa yang ada di sebelah Nuka ini seorang wanita tangguh dan hebat yang memimpin di Desa Karacak ini. Halo Ibu Onas. Halo juga, apa kabar Mbak Nuke? Iya. Selamat datang di Desa Karacak. Terima kasih Ibu, senang sekali hari ini Nuka bisa ditemani dengan Bu Onas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang keunggulan apa aja sih dari Desa Karacak ini. Bu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat. Ini sebagai kepala desa nih jarang sekali kita temui wanita loh Bu ya. Gimana pengalamannya Bu menjadi kepala desa di Desa Karacak nih? Ya, pengalaman menjadi kepala desa Karacak ini sangat luar biasa ya. Kita sebagai perempuan ya banyak tantangan dan juga karena kepala desa perempuan ini yang ada di kabupaten ini dominan ya laki-laki ya. Kepala desa perempuan yang ada di Kabupaten Bogor sih memang sudah banyak. Kita sudah punya 37 kepala desa perempuan yang ada di desa yang ada di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor, termasuk Bogor. Ibu salah termasuk satu ya? saya salah satunya, iya. Oke, Bu, ini kan tadi kita tema hari ini akan membahas tentang keunggulan Desa Karacak. Ya. Tapi Nuka boleh minta nggak sih Bu, spill sedikit dong Bu tentang profil Desa Karacak itu seperti apa? Profil Desa Karacak, ya kita Desa Karacak ini punya luas wilayah ini sekitar 710 hektar lebih sedikit. Luar biasa besar ya Bu ya? Besar dan luas. Iya, terus? Iya. Dan kita punya wilayah itu 710 hektar. Lalu kita juga punya kadus dengan 5 kadus, RW-nya ada 10 RW dan RT-nya ada 48 RT. Ada 48 RT. Iya. Dan Desa Karacak itu memiliki ciri khas apa sih Bu? Jadi biar orang tuh tahu gitu loh. Oh ini loh profil Desa Karacak. Jadi baru denger Desa Karacak aja. Oh ini dia gitu. Desa Karacak ini kita punya keunggulan sendiri. Desa Karacak kita punya sesuatu yang menjadi kebanggaan kami. Desa Karacak yaitu kami punya buah-buahan yang hari ini alhamdulillah sudah terkenal dari wilayah-wilayah luar, perkotaan, bukan hanya perdesaan, dan alhamdulillah juga sudah sampai ke mancanegara. Jadi bisa dibilang itu ciri khasnya dari Desa Karacak ya gitu. Terkenal dengan buah-buahannya gitu ya Bu ya. Betul. Dan pastinya dengan masyarakat yang ramah dong Bu ya. Insya Allah masyarakat Desa Karacak itu ramah-ramah. Ramah-ramah seperti Ibu Ona sudah berhasil membuat kita di sini sepertinya diterima dengan baik seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi mungkin nanti banyak masyarakat yang akan berkunjung ke Desa Karacak ini juga boleh ya Bu dari luar? Ya sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali ya Bu ya. Oke, Bu, yang menjadi keunggulan dan daya tarik utama tadi kan Ibu bilang buah-buahan ya, hasil panen ya di sini. Apa aja bisa dijelaskan sedikit Bu? Keunggulan desa kami Desa Karacak ini salah satunya kami adalah punya wilayah yang wilayah kami ini itu bukan perhutanian tapi pertanian. Pertaniannya itu dengan buah manggis dan juga buah durian, buah cempedak untuk di wilayah Desa Karacak. Dan alhamdulillah
untuk buah-buahan yang menjadi keunggulan Desa Karacak ini, salah satunya ini buah manggis sudah sampai ke mancanegara dan ekspor. Gitu, Ini ya. seperti yang ada di Ya, depan betul, kita ya, teman betul. desa. Ini salah satu keunggulan bisa dibilang ya Bu ya Ya, dari betul. Desa Karacak. Ya, Hasil buah manggisnya yang udah sangat terkenal, bahkan ya, sudah diekspor ke luar negeri. betul. Terus duriannya juga gitu ya kan Bu. Ya, Keunikan lainnya dari Desa Karacak seperti apa sih Bu selain dari hasil panen buah-buahannya? Kalau keunikan dari Desa Karacak ya banyak sekali sih ya. Kita juga potensi sih ada, potensi untuk Desa Karacak untuk wisata ya. Cuman emang kita belum berjalan untuk wisata, tetapi Desa Karacak ini sudah termasuk dengan agrowisata. Iya. Dan ini sudah tercatat di Kabupaten Bogor bahwasanya Desa Karacak ini sudah masuk ke agrowisata. Dan harapan saya ke depannya ini mudah-mudahan kita menjadi desa mandiri dan juga menjadi desa unggulan yang ada di sekecamatan aja dulu ya. Untuk Desa Karacak ya, harapan saya ke depannya untuk lebih baik lagi, dan saya untuk buah-buahan yang ada di Desa Karacak bisa membuat kita ke depannya ini dari luar ini bisa meninjau ke Desa Karacak gitu. Ya, jadi seperti slogan kita ya Bu, menjadi desa yang maju, mandiri, sejahtera. Semoga kedepannya Desa Karacak juga seperti itu. Tadi Amin. balik lagi Bu, Ibu tadi bilang buah-buah manggis, durian ini bahkan sudah sampai diekspor. Itu cerita awalnya seperti apa? Kok bisa Bu? Cerita awalnya untuk buah-buahan yang ada di Desa Karacak ini, salah satunya buah manggis yang bisa kita sampai ekspor ke luar negeri ini, ada seseorang dari luar masuk ke wilayah kita, lalu ternyata mereka ini punya link untuk keluar negara ya, dan alhamdulillah mereka nih melihat buah manggis dari kita ini memang sangat memadai untuk ekspor ke luar negeri. Kualitasnya, gitu. Kualitasnya bagus ya. Kualitasnya bagus. Oke, itu tahun berapa Bu awal mulanya adanya buah manggis dan durian mungkin bisa diekspor keluar? Sudah dari tahun berapa? Lama ya, mungkin dari 5 tahun ke belakang mungkin itu. Baru 5 tahun ke belakang ini gitu. Karena dari orang luar tadi masuk melihat potensi yang sangat besar dari buah-buahan yang ada di Desa Karacak. Jadilah akhirnya buah-buahan di sini bisa diekspor gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Bu, kalau untuk penghasilannya sendiri gitu di Desa Karacak dari per bulan sampai per tahun itu ada di sekitar berapa? Apalagi sekarang kan sudah ada kegiatan ekspor buah manggis ini juga keluar. Kalau penghasilan belum menentu ya. Bisa 3 sampai 5 M. Itu berapa? Dalam jangka waktu berapa? 1 tahun ya. Setahun ya. Setahun ya. Berarti tapi cukup, menurut Ibu itu angka yang cukup besar kah? Atau masih terhitung kecil sebenarnya? Kalau untuk desa yang seluas kita di sini ya mungkin belum mencukupi ya. Belum mencukupi karena saya ini dapat warisan dari pemerintahan yang lama ini. Untuk Desa Karacak ini masih terlalu banyak PR yang harus saya kerjakan. Karena luasnya wilayah juga, masyarakat Desa Karacak juga hampir 13.000, jadi terlalu banyak yang harus kita benahi, termasuk mungkin wilayah-wilayah yang di dalam, yang wilayahnya memang belum tersentuh dengan pembangunan ataupun dengan hal-hal lain itu. Iya, harus jadi PR ya Bu. Betul, buat Ibu PR-nya masih, ya. Iya, PR masih banyak. Targetnya Bu, apa? Maksudnya kan tadi Ibu bilang sekitar 3 sampai 5 M lah. Memang target penghasilan atau pendapatan yang Ibu harapkan dari Desa Karacak tuh berapa Bu? Ya minimal, tapi memang alhamdulillah ya untuk untuk Kabupaten Bogor, kita sendiri untuk Kabupaten Bogor, saya juga bangga dengan Kabupaten Bogor ini. Kita juga mendapatkan bantuan dari Kabupaten Bogor tuh dengan Samisade. Hanya ada di Kabupaten Bogor, itu bantuan untuk infrastruktur Samisade. Kalau kita tidak ada bantuan itu, kita juga mungkin masih ketinggalan terlalu jauh.
Iya, sama seperti tempat yang sekarang ini kita syuting Teman Desa gitu. Bisa dilihat mungkin di belakang kita ini jalanan ini terhitung baru ya Bu ya? Ini jalan ini terhitung baru karena saya dari awal sudah berpikir bagaimana caranya saya itu harus menghidupkan warga masyarakat Desa Karacak ini dengan hasil pertanian mereka agar mereka ini punya kelebihan lah sedikit gitu kan dari hasil pertaniannya. Karena kan dari jalan mereka itu dulu tuh dipikul sampai 3,5 kilo mereka dibawa ke depan untuk ke gudang-gudang mereka ataupun ke rumah-rumah mereka hasil pertaniannya. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah punya jalan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi ini tuh Teman Desa awal mulanya itu seperti kayak hutan memang perkebunan buah manggis dan durian gitu ya. Terus akhirnya beberapa pohon harus ditebang karena memang membangun infrastruktur jalan yang buat akses seperti jalan, di belakang kita ini ya bisa dilihat gitu. betul. Akhirnya bisa dilalui warga untuk membawa hasil panen buahnya gitu ya Bu. Nah, kalau dari segi pertanianmu, tadi kan udah dari buah manggis sudah ada, memang udah ketahuan kualitas dari Desa Karacaknya cukup baik gitu. Durian juga sudah. Selain itu ada lagi Bu, mungkin kegiatan ekonomi di pertanian lain dari warga di sini kan kalau tadi Ibu juga sempat spill sedikit, Mbak Nuke rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Karacak ini petani gitu. Apakah semuanya buah, nggak ada yang lain? Banyak juga, cuman tidak sebanyak yang saya punya keunggulan buah manggis dan buah durian. Ya untuk masyarakat kebanyakan mereka juga di sini pertaniannya ya menanam cabai, kayak terong, kayak timun, kacang-kacangan, itu pun mereka lakukan. Itu untuk kehidupan sehari-hari aja. Dan juga penggerakan ekonomi. Penggerakan ekonomi untuk Desa Tapi Karacak. mungkin memang belum seunggul hasil dari buah manggis gitu ya, walaupun sudah ada gitu. Tadi Mas cabai. Ada apa lagi Bu tadi Bu? Ada cabai, ada terong, ada timun, ada kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan jadi variatif ya Bu. Ya, variatif. Kalau bisa dibilang bagaimana nih Bu Ibu mengidentifikasi sektor atau produk unggulan yang memiliki potensi pengembangan di Desa Karacak? Untuk sektor tadi pertanian. Iya, sektor industri pertanian. Industri pertanian ya. Produk unggulan lah gitu kan. Selain mungkin kalau manggis dan durian kan kita sudah nggak sanksi lagi gitu dengan hasilnya di Desa Karacak ini mungkin jadi penghasil ekonomi utama ya di desa ini. Tapi mengidentifikasi produk-produk unggulan lainnya seperti apa Bu? Ya, yang lain-lainnya ini karena memang tidak sebanyak yang produksi unggulan kita, yaitu hanya untuk konsumsi mereka saja yang menanam, dan itu tidak terlalu banyak juga memang. Ya untuk konsumsi aja sih biasanya. Jadi di luar manggis dan durian, hasil pertanian yang lain memang hanya untuk roda konsumsi atau ekonomi keluarga sekitar aja ya, nggak sampai keluar gitu ya? Nggak sampai keluar ya. Betul. Kalau tadi Ibu bilang kan agrowisata, berarti kan daya tarik pariwisata di Desa Karacak ini ya dari agrowisatanya, tapi ada yang lain juga kah Bu? Pariwisata yang mungkin bisa ditonjolkan di Desa Karacak ini Bu? Untuk saat ini saya sedang berpikir ke depannya ini karena jalan lintas jalan alhamdulillah ini sudah jadi, kita tinggal menata ke depannya nanti untuk membuat agrowisata buah. Manakala nanti buah banyak, musim panen raya tiba, nanti akan yang datang ke Desa Karacak ini nanti untuk langsung ke lokasi kebun tersebut. Itu bisa menjadi agrowisata buah di tempat. Dan kalau dari segi UMKM gitu Bu, karena kan di sebuah desa yang bisa dibilang maju, mandiri, sejahtera, pasti ada UMKM juga yang ikut maju. Kalau di Desa Karacak ini seperti apa? UMKM, alhamdulillah sih warga masyarakat udah ada geliat ya. Mereka membuat makanan yang dari hasil tani,
mereka sendiri, seperti pisang misalkan dibikin keripik pisang, dari ubi singkong dibikin keripik singkong kayak gitu kan. Dan juga kalau udah musim buah seperti ini ada durian, ada manggis, mereka pun bisa membuat makanan dari hasil dari durian, dari manggis itu bisa dibikin dodol durian, dodol manggis, olahan ya, makanan betul. gitu ya Bu. Olahan Selain makanan. buahnya Iya. asli gitu, tapi dari buah itu juga bisa kita olah, bisa jadi sirup tadi Bu bilang Betul. juga ya Bu. Kalau dari manggis sendiri ya, dari manggis sendiri ini banyak olahannya. Manggisnya buahnya dalamnya bisa dimakan, terus cangkangnya juga bisa dijemur, diolah menjadi minuman sirup, bisa jadi minuman segar lainnya, dan juga bisa dibikin teh, ya. Teh celup itu. Oke. Dari kulit manggisnya Dari kulit itu. manggis, ya. Bisa diolah kayak gitu Bisa ya, Bu? diolah seperti Udah itu. banyak Bu produk-produk itu juga dijual di Desa Karacak, mungkin kan masih banyak yang belum tahu nih gitu. Sudah banyak. Sudah Ini banyak. sudah beredar ya. Sampai keluar juga. Sudah beredar keluar ya. Luar biasa. Untuk minumannya. Luar biasa. Minuman semacam teh nantinya itu. Boleh dicoba ya Bu nanti. Boleh penasaran. nanti. Kita cari nanti siapa tahu ada. Ya, Kan itu bisa jadi produk-produk lokal yang nantinya juga bisa dikenal oleh warga dari luar Desa Karacak juga kan ya Bu ya. Bisa jadi produk unggulan juga tuh nanti Bu, siapa tahu kan. Nah, kalau untuk BUMDes sendiri di Desa Karacak, bagaimana perkembangannya? Apakah sudah BUMDes di Desa Karacak memang kita dari awal saya menjabat jadi kepala desa di Desa Karacak ini, BUMDes memang waktu itu belum berjalan. Dan kemarin kita terhalang COVID 2 tahun, akhirnya juga tidak berjalan juga kan gitu. Nah, baru saat ini kita tahun ini baru mau memulai nanti untuk BUMDes dijalankan kembali gitu. Oh, jadi saat ini memang belum ya, karena kita kepala desa baru jadi belum. Udah berapa lama Bu menjabat memang? Jadi balik lagi nanya lagi kan Ibu bilang baru gitu kan. Jadi penasaran. Saya menjabat ini yang ketiga tahun. Ketiga tahun. Sudah lumayan ya Bu ya, luar biasa. Buktinya sudah ada jalan. Itu infrastruktur tuh juga diperlukan soalnya gitu kan. Nah, kalau keterlibatan masyarakat sendiri gitu Bu untuk melestarikan tanaman-tanaman buah yang sudah ada seperti di belakang kita ini kan sudah cukup besar gitu. Apakah ada butuh perawatan khusus seperti itu dari masyarakat sekitar, bahu-membahu untuk menjaga nih pelestarian? Kalau warga masyarakat yang punya pepohonan sih, kalau yang sudah besar-besar seperti ini sih yang ada sih, mereka ya hanya membersihkan lahannya aja biasanya. Jadi tidak ada khusus untuk pemupukan lagi atau apapun, itu sudah tidak ada. Jadi hanya ya udahlah ya Bu, sudahlah, gitu. Tinggal malah enak ya nunggu panennya aja, seperti panen itu. buah gitu. Tapi memang di wilayah Desa Karacak ini untuk pertanian manggis durian ini memang identik dengan itu. Jadi tempatnya memang itu, dan mereka orang kota, orang luar taunya ya manggis dan durian itu durian cengal yang paling bagus. Durian apa? Durian cengal. Ada banyak varian memang Bu, maksudnya banyak apa sekali. aja? Banyak sekali nama-nama durian yang ada di desa kita ini. Ya, mereka malah kalau kita bilang mau nggak durian durian montong gitu kan, saya bilang durian montong lebih bagus. Mereka bilang tidak, lebih enak, lebih bagus durian cengal kan gitu. Durian lokal. Karena durian lokal yang ada di Cengal ini memang beberapa varian dan juga banyak namanya, seperti nama boboko, namanya si madu, namanya sudah macam-macam lah itu namanya. Banyak ya, boboko, si madu gitu kan, sampai cengal gitu. Nanti coba ya Bu ya. Kita punya satu desa namanya Desa Karacak, tetapi dengan 2 nama, yaitu kalau wilayah bawah itu Karacak, kalau wilayah sini namanya Cengal. Jadi mereka kadang-kadang orang kota itu taunya, oh mau ke Desa Cengal ya gitu, padahal ini hanya nama sebuah kampung saja, Kampung Cengal. Cengal. Nah, kalau untuk buah sendiri panennya bisa berapa bulan sekali Bu? Maksudnya apakah ada panen rayanya juga yang dimana hampir sebuah manggis dan durian panen bersamaan, jadi orang pada datang karena tadi disebut agrowisata juga gitu kan? Untuk biasanya sih untuk panen setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali, dan panennya itu bisa 3 bulan, manjang gitu. Terus-terusan. Durian sama manggis itu.
Jadi biasa. tidak Setiap satu apa aja, Bu? bulan habis itu tidak. Jadi satu pohon itu bisa 1 bulan, 2 bulan itu. Oh, 3 bulan terus-terusan. terus-terusan ya. Itu biasanya ada di bulan apa aja tuh, Bu? Hari ini bulan September, Oktober, November. Mm-mm. Nanti ini panen rayanya lagi ini bulan 1, 2, 3. 1, 2. Januari, Februari, Maret. Wow. Iya. Berarti sekarang kita Makanya datang di waktu yang untuk tepat juga ya. teman-teman yang dari kota, silakan nanti untuk main ke Desa Karacak, Kampung Betul. Cengal. Kita pas panen raya nanti di bulan Januari. Februari, Maret. Berarti tinggal hitungan bulan lagi ya. Iya. Di set alarmnya, reminder nih gitu kan. Betul. Jadi bulan Januari, Februari, Maret pilihannya agrowisata ke Desa Karacak Iya, aja ya. iya. Mencoba Iya, durian cengal dan ini manggis ini yang jadi Dan nanti bisa daya langsung, utama. kita nanti bisa langsung ke tempatnya. Bisa ambil sendiri langsung. Oh, di perkebunannya. Perkebunannya, ya. iya. Ini juga sekitaran kita juga perkebunannya ya, Iya, Bu betul. ya. Iya, Tapi masih betul. panjang lagi ke Masih sana. jauh lagi ke sana. Masih jauh lagi. Nah, kalau dari komunitas sendiri di sini ada Kak, Bu, yang mendukung untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Karacak? Banyak sekali. Komunitas yang ada di Desa Karacak kan banyak sekali untuk membantu melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah Desa Karacak. Terutama salah satunya para pemuda-pemudinya dan juga alhamdulillah kita punya Karang Taruna. Memang Karang Taruna kita aktif di sini aktif ya. Oke. Salah satunya mereka menggerakkan anak-anak muda selain dari kegiatan sosial dan anak-anak Karang Taruna yang ada di desa kita juga mereka selalu mengadakan kegiatan-kegiatan bulanan ataupun mingguan. Selain daripada pengajian misalkan kan, mereka juga mengadakan permainan-permainan seperti permainan bola. Karena Desa Karacak ini penggemar penggemar olahraga. Penggemar olahraga banyak. Iya. Oke. Nah, ini kan ada para pemuda-pemuda di sini. Ada yang berinisiatif gak, Bu, nih? Mungkin sekalian terakhir dan juga harapan Ibu gitu ya. Bahwa kalau sekarang kan kita harus melek teknologi, media. Betul. Adakah promosi yang dilakukan anak-anak muda di sini gitu tentang buah-buahan di Desa Karacak atau agrowisatanya gitu biar masyarakat tuh lebih mengetahui gitu loh, Bu, di media sosial. Sudah adakah promosi-promosi itu di sangat banyak sekali. Karena terkenalnya buah-buahan yang ada di Desa Karacak ini itu berkat media sosial. Ya. Jadi anak-anak muda hari ini tidak hanya anak muda, kita para orang tua, selain pada orang tua juga semua sudah melek teknologi. Dan akhirnya alhamdulillah buah-buahan kita tidak usah promosi sendiri gitu kan. Dengan mereka yang datang ke wilayah kita, mereka masukkan ke media sosial. Dan media sosial itu sendiri, yang datang itu sendirilah yang mempromosikan. Ujung-ujungnya promosi di media sosial, tapi tetap warganya harus datang ke sini langsung untuk membeli ya. Betul Berarti sekali. belum ada ekonomi atau maksudnya pembelian melalui media sosial belum ada? Oh banyak. Sudah ada. Banyak. Online. Ya mereka kebanyakan membeli secara online. Secara online. Ih menarik, karena kalau ngomongin soal digitalisasi, teknologi sekarang memang sudah berkembang ya. Betul. Apalagi desa-desa juga mau tidak mau kita harus ikut. Iya, betul. Ikut, jangan kalah sama teknologi gitu ya, Bu ya. Betul. Ibu, nanti kita masih akan bahas lagi tentang Desa Karacak, keunggulannya apa aja dan seperti apa nanti ke depan harapan Ibu untuk Desa Karacak ini agar lebih unggul, lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera. Tapi kita harus berhenti di sini dulu untuk episode kali ini. Nanti kita ngobrol di episode berikutnya ya, Bu ya. Terima kasih Bu Onas untuk sama-sama. Terima kasih Banuke sudah banyak ilmu sudah datang ke Desa Karacak dan juga insya Allah bisa mengenalkan Desa Karacak ini karena lebih baik lagi. Desa Karacak harus dikenal oleh teman-teman desa di podcast Teras Bersama pastinya ya Bu ya. Betul, amin. Iya Ibu, terima kasih banyak. Nanti kita sambung obrolan kita ya Bu ya. Dan teman desa, tadi kita sudah ngobrol banyak banget tentang baru beberapa keunggulan dari Desa Karacak, yaitu ada buah manggis dan buah duriannya yang memang sudah terkenal sampai luar negeri, sampai mancanegara, bahkan sudah diekspor juga. Mudah-mudahan nantinya Desa Karacak ke depannya bisa jauh lebih baik di bawah pimpinan Bu Kades Bu Onas ya. Terima kasih. Oke, kalau kayak gitu untuk Kak Azita beserta tim yang bertugas pada episode kali ini, kita harus pamit undur diri dulu. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan
podcast Teras Desa di channelnya Teras Bersama. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, di like juga ya kan. Karena nantinya kita akan terus berbicara tentang P3PD, program yang memang sudah diadakan oleh pemerintah ya Bu ya. Dan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kak Zwita pamit undur diri, sampai jumpa.